Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tugas besar yang sudah kami buat. Judul yang kami buat adalah analisis dan identifikasi bottleneck pada lini produksi manufaktur menggunakan Smart Manufacturing Dataset. Kemudian anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Sakura Mastasya Susabila Setianto dengan NIM 2023-31001. Lalu ada saya sendiri, Izat Islami Kagapi dengan NIM 2023-31012. Saya Mikda Filia Hasan dengan NIM 2023-31085. Oke, selanjutnya latar belakang masalah yang kami ambil untuk penelitian ini adalah transformasi industri 5.0 membuat mesin produksi kini merekam data secara terus-menerus melewat sensor IoT. Nah, mulai dari konsumsi energi, volume material, output produksi, hingga tingkat kecacatan produk. Namun, satu masalah klasik tetap muncul di sistem produksi multifase, yaitu bottleneck. Bottleneck itu adalah titik dalam lini produksi yang kapasitas prosesnya lebih rendah dibandingkan fase lain, sehingga menyebabkan antrean menumpuk dan throughput keseluruhan sistem menurun. Nah, jadi muncul beberapa masalah di mana data sensor tidak selalu bersih. Jadi ada missing value, duplikasi, dan error pencatatan lazim terjadi di lapangan. Lalu ada pendekatan konvensional yang terlambat. Maksudnya adalah observasi manual sering gagal mendeteksi pergeseran bottleneck secara dini. Kemudian pada praktik ini kami sengaja mengotori dataset untuk mensimulasikan kondisi dan sensor IoT dunia nyata secara realistis. Next. Kemudian rumusan masalah, kami punya 4 pertanyaan kunci. Yang pertama adalah mesin mana dalam lini produksi yang memiliki potensi bottleneck tertinggi berdasarkan kombinasi cycle time dan defect rate. Lalu variabel apa yang paling berpengaruh? Kemudian seberapa baik performa random forest dan seberapa besar peningkatan yang dicapai lewat optimasi mode dan grid search CV. Lalu yang terakhir adalah bagaimana desain ulang sistem antrean multifase yang dapat diusulkan untuk mengurangi dampak bottleneck itu sendiri. Next. Lalu landasan teori kami punya 5 teori pendukung, yaitu teori antrean multifase adalah setiap mesin dipandang sebagai server, produk sebagai job yang mengantri. Jadi solusi bottleneck itu adalah transformasi model dari MM1 menjadi MMC atau dari server yang tadinya berjumlah 1 menjadi server paralel. Kemudian ada teori of constraint oleh Goldratt, di mana kinerja seluruh sistem dibatasi oleh elemen paling lemah. Perbaikan harus difokuskan pada fase bottleneck itu sendiri. Lalu random forest adalah algoritma ensemble learning yang tahan overfitting dan mampu menghasilkan fitur importance yang interpretatif. Lalu ada SMOD, yaitu sistem minority oversampling technique, merupakan teknik oversampling yang mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan data sintesis. Kemudian GCV adalah mencari kombinasi hyperparameter terbaik berbasis recall. Next. Oke, lanjut di bagian dataset penelitian. Dataset yang digunakan adalah Smart Manufacturing Dataset dari Kaggle. Versi yang sengaja dikotori untuk mensimulasikan kondisi sensor IoT dunia nyata. Data mencatat aktivitas mesin produksi dengan interval pencatatan setiap 5 menit. Mencakup 9 atribut mulai dari waktu pencatatan hingga tingkat kecatatan produk. Di sini datasetnya terdiri dari 9 kolom atribut dan di dalamnya ada 10 mesin yang dijadikan datanya. Terus tentang waktu pencatatannya tuh ada di 1 Mei 2025 pukul 8 hingga 5 Juni 2025 pukul 1.15. Dataset diunduh dari repositori publik Kaggle, kemudian dimodifikasi dengan beberapa dataset kotor sebagai data sekunder yang merepresentasikan kondisi nyata operasi lini produksi berbasis sensor IoT yang belum melalui proses quality control data. Lalu dataset ini juga memiliki kurang lebih 10.055 baris data. Oke, lanjut. Karena berbagai masalah pencatatan ditemukan dan didatangi secara menyeluruh menggunakan dropna, drop duplikat, serta penghapusan outlier defect rates di atas ambang realistis lebih dari 10%. Jadi sebelum cleansing terdapat missing value di hampir seluruh kolom
ada 50 baris data yang duplikat, terus ada 3 time step yang tidak valid, ID mesin juga yang tidak terkenal, serta nilai ekstrim tak realistis atau outstanding. Terus lalu ada setelah datanya di cleansing, ada 9.128 data, baris data valid, 927 baris yang dihapus, dan 10 ID mesin yang valid gitu. Lanjut di exploratory data analis. Distribusi antar mesin relatif homogen. Box plot konsumsi energi dan diva track menunjukkan rentang yang serupa di ke-10 mesin dengan perbedaan halus pada nilai rata. Bisa dilihat di sini box plotnya. Oke, lanjut. Di mesin 5 tertinggi dan mesin 7 dan 8 itu merupakan mesin terendah. Mesin 5 memiliki rata-rata konsumsi energi dan defect rate tertinggi, sementara mesin 007 dan mesin 008 cenderung berada di sisi terendah. Berikut dari ringkasan performa mesinnya. Lanjut. Korelasi linear antar variabel lemah. Analisis persen menunjukkan variabel numerik cenderung independen, hubungan terhadap defect rate dan cycle time bersifat non-linear. Lalu justifikasi pemakaian random forest, sifat non-linear inilah yang menjadi dasar pemilihan random forest dibanding model regresi linear sederhana lainnya. Untuk memperkaya representasi data dalam mendeteksi bottleneck, disusun sejumlah fitur turunan atau fitur engineering dari data mentah. Fitur-fitur ini menerjemahkan catatan sensor mentah menjadi ukuran efisiensi dan resiko yang siap diproses oleh model random forest, baik untuk tugas klasifikasi maupun registrasi. Yang pertama ada cycle time mean dan energy atau material per unit yang merepresentasikan waktu antara proses serta efisiensi energi dan material per unit output. Lalu ada high defect flag, label binar, yaitu ambang kuartil ke-75 sampai dengan kurang lebih di 3,75%, yang dia itu lebih dari 24,87% high defect. Sementara di 75,13% itu normal. Jadi itu merupakan ambang batasnya di sekitar segitu. Lanjut, ada encoding variabel kategorikal, mesin ID dan material kategori diubah menjadi representasi numerik atau label encoding. Lalu di sini ada pemodelan mesin learning-nya. Penelitian ini membangun 3 model saling melengkapi dengan skema split data 80/20, dilengkapi tahap optimasi khusus untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas target. Yang pertama di sini ada random forest classifier atau baseline-nya, memprediksi status high defect flag menggunakan parameter n estimator sama dengan 300 dan max depth-nya di 10 sebagai titik acuan performa awal. Lalu di model kedua ada optimasi smooth dan grid search CV yang merupakan smooth yang digunakan sebagai penyimbang data latih. Lalu grid search-nya CV-nya digunakan untuk menguji 12 kombinasi hypermeter dengan metric recall. Lalu yang terakhir ada random forest regressor. Cycle time-nya memprediksi nilai cycle time min memakai fitur yang sama dan menghasilkan fitur importance sebagai dasar bottleneck driver. Oke, selanjutnya. Oke, jadi untuk evaluasi model klasifikasi yang kita pakai, model baseline-nya memang gagal total untuk mendeteksi kelas minoritas. Seperti precision recall dan F1 score yang bernilai 0,00 karena model hanya memprediksi kelas normal atau accuracy parameters. Setelah dioptimasi, performa meningkat signifikan pada satu metrik. Jadi di sini ada metrik baseline dan optimasinya. Di precision high defect-nya, baseline-nya memang kan 0,00, tapi setelah kami optimasi masih jadi ada kemungkinan 0,26. Lalu untuk recall-nya jadi 0,291 dan F1 score-nya jadi 0,27. Berikut ada grafiknya, lalu kesimpulannya itu recall-nya naik dari 0% jadi 29,1%.
Model optimasi berhasil mendeteksi 132 dari 454 kasus high defect dan peningkatan berarti meski performa keseluruhannya memang masih moderat. Selanjutnya, untuk evaluasi model regresinya, evaluasi random forest regressor dalam memprediksi cycle time menggunakan 3 metrik utama. Nilai R kuadrat yang negatif menandakan model belum mampu menjelaskan variasi data dengan baik. Dengan metriknya ada RMSE, MI, dan R kuadrat score. Dengan nilai masing-masing ada 48,20 menit dan 37 menit. Dan R kuadrat score itu minus 0,0118. Berdasarkan gambar tersebut, sebagian besar titik data tersebar cukup jauh dari garis ideal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil prediksi model belum mengikuti pola nilai aktual secara konsisten. Dan R kuadrat negatif juga menunjukkan model bahkan lebih buruk dari sekedar menebak rata-rata cycle time dengan indikasi bahwa cycle time min masih bersifat hampir homogen antar mesin sehingga fokusnya dialihkan ke skor bottleneck yang bukan. Next. Jadi ini adalah produk yang kami ciptakan dari berdasarkan permasalahan yang kami angkat dan model yang kami pilih. Data ingestion-nya itu pengguna dapat mengunggah data antrean produksi dalam format CSV sebagai masukan sistem secara langsung. Lalu kita juga buat executive summary-nya dan matriks prioritas yang menampilkan ringkasan indikator utama serta pengurutan mesin berdasarkan tingkat prioritas penanganan bottleneck-nya. Lalu ada pengaturan bobot dan threshold bahayanya yang bisa kita atur sendiri dengan bobot cycle time W1 dan defect probability yaitu W2 dapat disesuaikan pengguna sesuai kondisi operasional. Lalu ada simulasi what if dan log riwayat yang menguji dampak perubahan parameter produksi sebelum diterapkan, serta menyimpan log hasil prediksi untuk monitoring berkelanjutan. Next. Oke, jadi ini salah satu tampilan dashboard dan penjelasan singkat fiturnya. Yang pertama ada menampilkan matriks prioritas bottleneck yang mengurutkan mesin berdasarkan tingkat prioritas penanganan. Dan yang di simulasi what if itu akan melakukan simulasi per mesin berdasarkan dataset untuk memprediksi hasil pengolahan mesin tersebut. Fitur ini juga termasuk pengaturan daya dan lain-lain, tapi hanya di satu mesin saja. Bisa kita langsung simulasikan. Tolong untuk Mas Izat. Sebentar. Oke. Tuh. Oke, Mas Bigdat, apakah terlihat untuk produknya? Sudah saya buka link yang tertera. Terima kasih. Tolong di full screen dulu. Oke, sebentar. Oke, jadi saat user pertama kali masuk ke dalam aplikasi, bakal dihadapkan dengan interface seperti ini. Yang pertama kali dilakukan tentu adalah memberikan informasi terkait batch selanjutnya kepada aplikasi, yaitu dengan upload file dengan format CSV berisi data untuk batch selanjutnya. Silakan tolong diupload. Maaf. Oke. Berarti saya hanya perlu klik tombol ini ya, Mas Bigdat. Ya, betul. Oke, selanjutnya saya akan mengambil contoh datasetnya. Lalu saya klik upload. Oke. Jadi setelah diberikan data oleh user, model akan langsung melakukan prediksi mereka.
Dan kita bakalan dihadapkan dengan dashboard seperti ini yang memberikan executive summary, mulai dari status setiap mesin yang terurut, mulai dari yang paling kritis skornya. Lalu ada rata-rata defeknya, untuk sekarang ada 37,5% rata-rata defect. Dan rata-rata konsumsi energi per unit adalah 0,3 kWh. Lalu ada matriks prioritas bottleneck-nya. Ini untuk statistik lebih lanjut yang bisa digunakan staf untuk membuat keputusan bagaimana dengan penanganan batch selanjutnya untuk setiap mesin. Lalu ada pelacakan anomali visual. Karena di sini bisa kita lihat datanya itu banyak, memiliki kemungkinan ribuan sampai ratusan ribu. Kita menghadirkan visualisasi yang bisa mempermudah user menilai mesin mana yang kemungkinan akan menghadirkan hasil-hasil yang defect. Lalu di bawahnya ini adalah log lengkap dari tiap baris data yang kita berikan. Lalu bisa dilihat di sebelah kiri di bagian pengaturan evaluasi. Di sini user sendiri bisa dengan sebebas hati mengatur parameter yang mereka inginkan. Misalkan, tolong ya. Misalkan bobot cycle time-nya itu diubah, tolong diupload dulu ya. Oke, jadi ketika bobot cycle time-nya diubah, maka kemungkinan nanti prioritas perbaikannya juga akan berubah. Jadi ini untuk penilaian parameternya. Salah satunya silakan coba di threshold bahaya. Ini yang paling jelas perubahannya. Silakan ubah threshold bahayanya. Diturunkan saja. Jadi paling bawah. Coba lihat di executive summary. Dan di sini bisa dilihat bahkan ketika skor mereka ada di 0,25 yang sebelumnya aman, akan berubah jadi kritis. Jadi threshold bahaya tersebut diatur oleh user sendiri. Misalnya sekarang coba dinaikkan lagi threshold bahayanya. Ya, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke penjelasan fitur kedua. Yaitu simulasi atau what if. Jadi jika Anda diberikan pertanyaan, jika user diberikan pertanyaan, gimana kalau misalnya saya mau memberikan material tertentu untuk mesin tertentu dengan daya tertentu dan target production output tertentu. Di sini bisa disimulasikan. Misalkan di mesin 1 dengan kategori materialnya adalah finish material dengan quantity use-nya 150 kg dan rencana energi consumption-nya 180 kWh dan target production output units-nya itu adalah 500 dan presentasi recycle materialnya adalah sekian. Jika diklik menjalankan prediksi simulasinya, tolong diklik Mas Izat. Yang mana Mas? Ini. Jalankan prediksi simulasi. Ya. Maka akan ada hasil proyeksinya dengan cycle time-nya seperti di bawah 53,89 menit dan probabilitas efektifnya 92,4%. Oke, sekian untuk aplikasi kami. Aplikasi ini berbasis web, jadi aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh staf seperti beberapa staf yang bisa memantau progres tiap mesin. Jadi aplikasi ini bisa dideploy secara lokal di lingkungan pabrik dan bisa dipantau oleh masing-masing individu yang bertanggung jawab
terhadap bagian-bagian yang handle mesin tersebut. Oke, terima kasih Mas Widat untuk penjelasan aplikasinya sangat luar biasa. Dengan senang hati, sama-sama. Oke, kita lanjut di presentasinya. Oke. Oke, setelah penjelasan dari development web atas implementasi pada model kami, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan tadi perhitungan regresi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa skor bottleneck itu diambil atau dihitung dengan menormalisasi min-max rata-rata cycle time dan defect rate tiap mesin, lalu digabungkan dengan pemobotan 60% cycle time dan 40% defect rate. Sesuai prinsip bahwa perpanjangan cycle time berdampak lebih langsung terhadap penumpukan antrean. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya mesin 9, 4, dan 2 adalah 3 mesin yang memiliki bottleneck tertinggi dengan skor 0,751, 0,708, dan 0,707. Kemudian mesin 7 memiliki skor terendah dengan kandidat utama penerima pengalihan beban kerja atau load balancing. Next. Nah, kemudian ada fitur importance dan bottleneck driver. Nah, fitur importance dari kedua model, klasifikasi dan regresi, digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck driver, variabel produksi yang paling berkontribusi terhadap risiko cacat tinggi dan perpanjangan cycle time sekaligus menjadi dasar rekomendasi perbaikan pada bab 4. Nah, di sini cycle time min adalah variabel paling berpengaruh, menjadi driver utama risiko cacat tinggi pada model klasifikasi, yang di situ jelas tertera bahwa importance-nya itu sekitar bernilai 0,174. Kemudian variabel energy consumption, material and quality usage konsisten menjadi driver utama cycle time pada kedua model. Lalu mesin ID dan material kategori rendah konsisten memiliki importance rendah. Identitas mesin bukan faktor pembeda utama, sejalan dengan temuan EDA bahwa karakteristik antar mesin relatif homogen. Nah, di sini terdapat hasil dari fitur importance terhadap dua model, model klasifikasi untuk defect rate, lalu model regresi untuk cycle time. Nah, di sini bisa dilihat bahwa paling atas tadi ya cycle time min, lalu untuk regresi yang paling atas adalah energy consumption. Oke, next. Kemudian, usulan desain ulang sistem antrean. Berdasarkan skor bottleneck dan fitur importance, diusulkan 3 strategi perbaikan dengan fokus utama pada 2 mesin bottleneck tertinggi, yaitu mesin 9 dan mesin 4. Di sini, menambahkan server paralel pada fase mesin 9 dan 4 untuk memecah antrean job dan menekan waktu tunggu rata-rata. Nah, di sini artinya mentransformasikan MM1 menjadi MMC atau server paralel. Kemudian ada dynamic load balancing di mana mengalihkan sebagian beban kerja dari mesin 9 dan mesin 4 ke mesin 7 yang memiliki skor bottleneck terendah melalui penjadwalan ulang berbasis kapasitas real time. Kemudian ada preventive maintenance atau pencegahan maintenance di mana monitoring real time terhadap cycle time, energy consumption, dan material usage sebagai indikator peringatan dini atau early warning. Next. Lalu kesimpulan pada penelitian kami adalah 3 mesin bottleneck teratas, yaitu mesin 9 dengan skor 0,751, mesin 4 dengan skor 0,708, dan mesin 2 dengan skor 0,707 teridentifikasi sebagai mesin dengan potensi bottleneck tertinggi. Kemudian yang terendahnya ada pada mesin 7 yaitu 0,00 sekian. Terendah. Kemudian bottleneck driver utama. Jadi cycle time min mendorong risiko cacat tinggi, lalu energy consumption dan material per unit mendorong perpanjangan cycle time. Lalu optimasi model terbukti efektif. Jadi recall klasifikasi naik dari 0% menjadi 29,1%, event score-nya 0,267, kemudian model regresi tetap terbatas dengan R-2 negatif atau sekitar minus 0,018. Jadi pada optimasi small team research CV itu terbukti efektif untuk model kami. Kemudian pada model regresi itu tetap terbatas dengan R-2-nya negatif atau nilai R-2-nya kecil yaitu minus 0,0118. Lalu kesimpulan terakhir adalah redesign antrean diusulkan di mana transformasi MM1 ke MMC atau menjadi server paralel, kemudian ada dynamic load balancing ke mesin 7 atau pengalihan beban kerja ke mesin 7, dan preventive maintenance berbasis monitoring energi dan material. Next.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian ada saran pengembangan lanjutan untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan fitur rolling average atau lag fitur mengeksplorasi teknik balancing lain seperti ADASYN, kemudian menguji definisi label target alternatif, melakukan validasi lapangan lewat simulasi discrete event, serta mengembangkan dashboard monitoring near real time yang terintegrasi penuh dengan pipeline, data cleansing, dan fitur importance. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.